Saya khotbah yang tematik. Kita bicara tentang obedient. Tema kita adalah the year of purpose. Yang namanya tujuan pasti punya jalan. Yang namanya tujuan pasti ada satu titik pengharapan. Tujuan itu hanya bisa terjadi kalau dengan sebuah ketaatan. Makanya hari ini agak berat bulan ini tentang ketaatan. Saya dituntut taat dengan semua hal. Ya, saya diuji, Lisa diuji. Aduh, nggak gampang. Firman itu pedang bermata dua. Jadi kalau saya khotbah itu buat saya sendiri. Apakah hal-hal kecil saya sudah taat ya? Masih banyak harus diperbaiki. Tapi ketaatan dan ketaatan itu yang menunjukkan kita sampai ke tujuan. Saudara tahu kalau mau liburan pasti udah beli tiket 6 bulan yang lalu kalau mau murah. Benar ya? Saya pun waktu kemarin ke Bali ada kondangan, ada pemberkatan, dari jauh hari ngeklik. Tapi kan kita ada satu iman, ketaatan itu. Harus datang ke airport, waktu saya itu pagi jam 7, harus datang ke airport jam 5. Benar ya? Ya. Dari jam 5 harus bangun setengah 5. Kita harus taat, tapi ini taat yang parsial. Kenapa? Takut ketinggalan pesawat. Benar kan? Kita taat cuma karena takut rugi. Kita cuma taat kalau kita ada sesuatu benefitnya buat kita. Tapi bulan ini kita belajar ketaatan sebagai karena kita mengasihi Tuhan. Ya. Kita taat karena kita mempunyai dasar gaya hidup kita. Taat mulai dari yang kecil, maka akan ikut taat-taat yang lebih besar lagi. Tapi dari yang mulai dari yang kecil nggak taat, yang besar gue nggak akan pernah taat. Yang bahayanya Tuhan itu nggak kelihatan. Tuhan Yesus itu hubungan sebuah pribadi. Jadi kalau nggak taat, yang nggak kelihatan. Bagaimana kalau nggak taat sampai kelihatan? Bagaimana mau taat sampai nggak kelihatan? Susah, saudara. Jadi mengenal Yesus itu cuma sebuah pengetahuan. Mengenal Yesus itu cuma sebuah apa kata orang. Kesaksian cuma nonton di YouTube, dari TikTok, wah ada orang sembuh, wah ada orang dipulihkan, wah ada orang yang sudah lama nggak bertemu diperjumpakan kembali, wah ada anak yang dibalikan hubungannya relasi dengan papa dan mama dan anaknya kumpul jadi satu. Itu kata orang. Jadi saudara, hari ini kita mau belajar ketaatan yang absolut, bukan yang parsial. Yang absolut yang karena kita lebih dulu diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, Natal yang sesungguhnya maknanya bukan pesta, bukan makan, bukan pakai tanduk kayak tadi gitu ya, bukan jadi rusa atau lihat Sinterklas. Kita belajar makna Natal mengingatkan kembali bahwa rancangan Allah menciptakan manusia itu dikembalikan oleh Allah. Makanya dalam Yohanes 3 dibilang begitu besar kasih Allah kepada kita sehingga mengirim anak yang tunggal supaya apa? Satu, supaya kita tidak binasa. Katakan amin. Amin. Saudara, kita harus benar-benar mengerti banget bahwa keselamatan yang kita udah punya itu jangan terlepas, harus dikerjakan keselamatan itu. Enggak boleh ada prinsip sekali selamat tetap selamat. Yes, ada kasih karunia, tetapi keselamatan itu harus dikerjakan. Katakan dikerjakan. Dikerjakan. Nah, hari ini saya mau bahas orang-orang yang sudah taat, yang merubah agenda kehidupannya sehingga mereka menjadi history maker. Contohnya Yusuf dan Maria. Kemarin kita sudah khotbahkan dengan sesama, Maria sendiri, Yusuf sendiri. Dua orang yang dipertemukan yang punya agenda yang luar biasa, tetapi harus menerima, mendengarkan, menjadi rema dan bertindak untuk di luar dari zona nyaman, di luar dari rencananya. Harus hamil di luar nikah. Yusuf harus menikahi yang gak masuk logika. Kok ini bisa hamil ya? Nah, yang hari ini kita akan bahas adalah orang Majus. Siapa itu orang Majus? Nah, kita baca dulu dalam Matius kedua ayat yang 1-12. Jadi ini ketiga orang taat yang dipakai oleh Tuhan. Nanti pas malam Holy Night kita bicara tentang Herodes. Setuju ya? Loh, kok malam Natal ngomong Herodes? Ini tokoh yang gak pernah dikotbahin. Herodes itu ada di antara kita. Hati-hati saudaraku. Mari kita baca di Matius 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Jadi dari timur ke Yerusalem itu sekarang adalah Irak, Iran dan Irak Utara. Jarak dari timur Babilonia atau Persia ke Yerusalem itu nggak dekat, jauh. Berapa? 2.500 mil. Atau kata kuncinya 4.000 kilometer. Bisa dari Jakarta ke Pakistan atau Jakarta ke India.
Berarti naik flight bisa 6-7 jam. Ya, bayangkan dia naik onta untuk datang. Nah, kenapa dia mau? Kedua, dan bertanya-tanya di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Dia punya tanda. Dia tahu bintang dari timur. Babel dan juga Persia itu, Daniel pernah hidup di sana 2000 tahun yang lalu, 6 sebelum Masehi. Dan Daniel pernah bernubuat akan lahir seorang raja. Nanti kita akan baca ya nubuatan-nubuatan itu. Dan orang ini belajar. Orang ini tahu ada sesuatu yang berbeda. Yang ketiga, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Bayangkan saudaraku, orang yang tinggal di Israel, orang yang benar-benar di satu daerah yang Yesus akan lahir, nggak tahu, nggak ngerti. Bahkan orang yang 4000 km tahu akan ada sesuatu yang besar terjadi. Hati-hati dengan kita. Sering kita berdoa, sering kita ke gereja, sering kita baca firman, sering kita ikut kegiatan-kegiatan, tapi nggak tahu kalau Yesus itu adalah hubungan yang hidup di dalam diri kita. Amen. Hati-hati saudara. Ayat 4 yang mengerikannya. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Saking raja itu gak ngerti, dia kumpulkan siapa saudaraku? Ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian kepala imam dikumpulin yang hebat-hebat. Lalu dia bertanya, di mana Mesias akan dilahirkan? Ya, dan mereka berkata, ini yang bahaya. Ternyata mereka tahu. Di dalam jawabannya begini, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Wow. Ternyata kitab Nabi itu ada di bentar ya, di Mika 5 ayat 2. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel dan permulaan sudah sejak dulu kala. Jadi udah ada dari dulu. Dan kepala imam ini tahu, ahli Taurat ini tahu, tetapi kenapa dia nggak ada sebuah kerinduan, nggak mau mencari, bahkan raja yang orang Israel itu juga nggak mau tahu segala-galanya, karena rasa aman, karena rasa ada ketakutan, karena ada di comfort zone, dan semua cerita firman itu dianggap sebuah cerita dan pengetahuan. Hati-hati. Ayat selanjutnya. Dengan kau Bethlehem tanah Yehuda, engkau berkali-kali bukanlah yang terkecil di antara pemimpin Yehuda, karena engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umat Israel. Jadi ayatnya sama, ketemu sama orang-orang ahli Taurat. Tapi yang tujuh, dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti ia bertanya kepada mereka, kapan bintang itu tampak? Kalau kata diam-diam, tersembunyi nggak? Berarti ada yang penting nggak? Ya. Kalau diam-diam itu berarti ada sesuatu yang private. Dia mau ketemu berdua, mau ketemu sama orang Majus. Coba ceritakan dong yang kamu dapat. Coba ceritakan dong yang kamu mau temui itu siapa. Saudara, Herodes ada momentum untuk bertobat. Ya, Herodes ada sesuatu kerosnya Tuhan. Karena ada kerinduan dalam dirinya, tapi tidak ada sebuah ketaatan. Kalau hari itu Herodes mendengar cerita orang Majus, dia mau bertobat, dia mau taat atas dorongan dalam hatinya, keinginan taunya, pasti cerita ini berubah. Berubahnya kenapa? Dia yang ke-8. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah padaku supaya aku pun datang menyembah dia. Mulut sama hati beda. Kalau dia benar-benar ingin bertobat,
Dia sudah mengadakan waktu khusus private dengan orang Majus itu. Harusnya dia kita doakan. Perintahnya bukan carilah, aku turut bersamamu untuk mencari raja yang lahir di Bethlehem. Kadang-kadang kita mau semuanya nyuruh orang. Wakil dong doa, doakan saya dong. Saya mau begini, mau begitu, begini. Kita selalu pakai wakil. Tapi kalau hari itu Herodes momentumnya ketemu aja, itu ada pertobatan luar biasa di Israel itu. Hari ini Tuhan banyak bicara apa mas saudara? Apakah saudara masih mengandalkan hubunganmu dengan Tuhan dengan pendeta? Apa-apa cari pendeta, nggak mau cari sendiri dengan Tuhan, nggak mau hiding place sama Tuhan, nggak mau berdoa secara spesial sama Tuhan, nggak mau ambil doa puasa sendiri sama Tuhan, ngobrol, baru datang ke pendeta minta konfirmasi. Ini penting sekali. Yang kesembilan, saat dia mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, lihatlah bintang yang mereka lihat dari timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat anak itu dan berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersuka cita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Setelah diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kita sering dengar cerita ini, tapi banyak makna yang kita pelajari pada hari ini. Saudara, kita kembali sedikit, siapa sih orang Majus? Orang Majus itu adalah orang yang bijaksana, yang terpelajar, ya. Orang Majus itu adalah orang yang sangat berpengaruh. Dia kaya, datang dari timur, saudaraku. Jadi orang Majus itu bahasa Yunaninya adalah magos, artinya the wise man, artinya orang-orang yang hebat. Artinya gini, walaupun dia tetap di Persia, dia nggak pergi sejauh 4000 km, dia tetap hebat, dia tetap punya jabatan, dia tetap punya wise untuk penasihat-penasihat raja. Jadi pertanyaan, kenapa dia mau susah-susah? Resikonya mati. Bawa emas, mur, kemenyan, itu mahal pada zaman itu. Dia bawa itu mungkin nyampainya nggak sebulan, 4000 km naik onta, mungkin naik kapal. Saudara bisa bayangkan nggak? Cuma dia mau keluar dari comfort zone, cuma dia mau ketemu sang juru selamat itu. Kadang-kadang kita suka nyaman, ke gereja aja males, ikut home, aduh nggak punya waktu. Mau ikut pemuritan overcome, aduh saya udah oke lah, menurut saya. Mau ikut pria sejati, kurang sejati apa saya, anak aja 6 gitu ya, kurang sejati apa. Tapi orang Majus ini mau keluar dari comfort zone, saudaraku. Ada 3, yaitu si Melkor, Kaspar, dan Balsar, ya. Melkor itu diutamakan, digambarkan sebagai orang tua yang berjanggut putih lah, yang bawa emas. Kaspar itu yang membawa menyan, Balsasar itu yang membawa mur. Ini orang-orang hebat, jaraknya 4000 km yang saya bilang. Tapi kenapa mereka keluar dari comfort zone? Yang pertama adalah orang Majus ini ada suatu kerinduan. Katakan kerinduan. Kerinduan. Jadi dia tidak mau mengenal sebagai ketaatan aja, saudaraku. Dia mau bukan sebagai pengetahuan, tapi dia rindu mencari Kristus. Mereka tidak puas hanya apa yang dia tahu, tapi dia mau perjumpaan pribadi dengan sang raja. Yang jauh aja rindu, yang jauh aja ingin ketemu Tuhan. Tapi yang dekat, yang di dalam ringnya Tuhan, nggak ada kerinduan, malah dia kaget, terkejut. Bener ya, yang ada di firman Tuhan itu digenapi. Kemon nih, semua para pekerja, semua yang altar ministry, asyir, yang di atas, kreatif ministry, multimedia. Kalian setiap pagi hari Minggu, dari jam 7 mereka udah datang. Nanti jam 7 malam mereka pulang. Anak-anak muda sangat semangat. Tapi jadi pertanyaan buat kalian, ada nggak kerinduan? Kadang-kadang kita sudah capek menganggap melayani Tuhan pekerjaannya, bukan melayani hati Tuhan. Saya pun introspeksi saat baca begini. Saya seharian di gereja sama tim, tapi ada kerinduan itu ada nggak sih kasih mula-mula? Ini yang membuat kita selalu terkoneksi sama Tuhan. Ini membuat kita taat karena kita mengasihi Tuhan.
Saudara, orang Majus ini berbeda dengan Herodes. Herodes ini nggak ada kerinduan karena dia punya jabatan dan pangkat. Menyambut kelahiran Tuhan Yesus bukan sebuah anugerah, tapi sebuah ancaman. Kekhawatiran, ketakutan. Sama, ahli-ahli Taurat juga begitu. Dia nggak perlu tahu Tuhan Yesus datang. Yang penting saya sekarang udah aman. Saya udah melalui tokoh yang dihormati oleh kaum saya yang ada di bait Allah. Yang kedua, kita belajar dari orang Majus itu apa? Ketaatan, saudara. Jadi taatnya dia itu mengikuti bintang timur, sebuah tanda surgawi yang dipahami menurut nubuatan Daniel yang tadi 6 sebelum Masehi. Bayangkan ya, sebuah ketaatan adalah sebuah kerinduan. Jadi artinya apa? Setiap orang yang rindu pasti akan ada perjumpaan. Setuju nggak? Kalau saudara nggak pernah rindu, nggak ada perjumpaan sama Tuhan. Anggap itu semuanya biasa-biasa aja. Untuk berjumpa dengan Tuhan ada 3. Orang Majus ini mengalami love of God. Saudara, waktu dia melihat itu bayi Yesus, konfirmasi, hatinya berbeda. Hatinya berbeda. Dia langsung mempersembahkan yang terbaik. Tetapi dia bukan hanya ingin menyembah, tapi ingin mempersembahkan. Orang yang udah tahu itu Tuhan, dia gak akan banyak pikir panjang. Banyak orang menyembah tidak mempersembahkan. Kita bisa terbawa lagu pujian penyembahan. Kita bisa terbawa kalau saat ini kita bicara ingin membangun gereja anak. Kita butuh dukungan saudara. Wah, tergerak. Hanya tergerak. Menyembah itu bagus. Tetapi persembahan itu adalah masalah sikap hati. Apa yang dipersembahkan orang Majus itu? Hati, pikiran, perasaan, bahkan apa yang dia punya, sujud di bawah Yesus. Dan di bawah 3, Mas mengakui bahwa Yesus adalah Raja. Kemenyan, dia mengakui bahwa itu adalah imam yang paling tinggi. Yang ketiga, Pur, itu untuk mengaweti mayat-mayat saudara. Dia percaya Yesus akan mati, akan menjadi menebus dosa dunia. Jadi semuanya profetik. Kerinduan yang dia bawa tepat apa yang dia lihat. Dia persembahkan semuanya kepada Tuhan. Saudara, hari ini persembahan apa yang diminta Tuhan dalam hatimu? Pasti semua orang berbeda-beda. Engkau gak cukup datang untuk ke gereja menyembah, tapi persembahan itu yang dituntut oleh Tuhan. Amin? Kalau hari ini engkau ada pertukaran yang diminta sama Tuhan, engkau datang ke gereja, tapi Tuhan minta persembahkanlah hatimu tentang misalnya hobimu. Bisa gak ditukar waktunya? Hobimu yang 100% ditukar menjadi tinggal 30%, 70% datang untuk melayaniku. Saudara bersedia? Yang keempat, saudaraku, apa yang terjadi waktu dia mengalami Tuhan, orang Majus ini? Yang keempat, orang Majus itu mengalami yang namanya ketaatan, ya. Yang keempat adalah selain mempersembahkan adalah transformasi dalam jalan. Ayatnya jelas, ini momentum sebenarnya. Kalau kita ayat ini, waktu di pasal yang ke-9, bayangkan ya, orang Majus itu dijamu loh sama raja. Disuruh tinggal di istana. Diajak diskusi tentang bintang timur itu. Benar. Dijaklah sama raja. Terus yang hebat diperintahkan. Dia bilang begini, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, lihatlah bintang yang mereka lihat dari timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat anak itu berada. Artinya apa? Dia tuh senang diperintahkan oleh raja, bener gak? Dan benar-benar ketemu lagi. Dan biasanya kalau perintah raja, kalau ketemu dapatnya apa? Halo, hadiah, ujian, validasi. Dan hati-hati terjebak seperti ini. Ayat ke-8. Kemudian ia menyuruh pergi ke Bethlehem, katanya pergi dan carilah anak itu dan teliti. Dan sesudah kamu menemukan, dikabarkan kepadaku supaya aku datang menyembah dia. Wah, mestinya orang Majus ini semangat ya. Benar nih raja, aku akan kembali, paling gak satu raja bertobat. Hati-hati.
Hati-hati ingin kamuflase, ingin mempertobatkan orang. Tapi Tuhan tahu isi hati raja. Ya. Kuncinya yang ayat yang terakhir, saudaraku. Setelah diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan itu. Wow, berat gak pilihan ini? Berat. Dia meninggalkan validasi, meninggalkan hadiah dari raja, meninggalkan katanya pelayanan. Waduh, kalau saya balik ini dia akan bertobat nih, dia akan menyembah Yesus. Ternyata enggak loh. Tuhan lebih tahu hati Herodes. Yang mengerikannya nanti saudara bisa baca waktu pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Waktu dia tidak ketemu dengan orang Majus, seluruh anak di bawah 2 tahun dibinasakan. Artinya apa? Kalau orang Majus ini nggak dengeran sama Tuhan, kalau dia nggak taat dalam mimpinya, misi Yesus nggak berhasil. Bisa ikut terbunuh oleh perintah daripada Herodes. Artinya apa? Selalu saya bilang, good idea belum tentu God idea. Kita bisa berencanakan berbagai hal, tapi Tuhan punya maksud dalam kehidupan kita. Makanya the year of purpose, sebelum tahun berganti, mari saudara, kembali lagi merenungkanlah 9 hari ini. Apa rencana Tuhan di dalam kehidupan? Saudara, penting sekali. Saudara harus belajar ketemu sendiri sama Tuhan. Ada 21 pertempuran di dalam orang Majus itu. Yang pertama, apa kata raja? Yang kedua, apa kata Tuhan? Saudara mau taat nggak? Kalau hari ini banyak yang sudah bicara dalam hatimu, Tuhan mau sesuatu. Jadi inti dari khotbah ini adalah, yuk sebelum tahun ini berganti, ada nggak masih kerinduan sama Tuhan? Cek. Kalau menyambut Natal ini biasa-biasa aja, bertobat. Betapa Tuhan ingin mengembalikan rancangan awal Allah menciptakan manusia. Kalau Natal ini nggak ada semangat-semangat gitu ya, yuk kita cek lagi. Karena setiap orang kerinduan pasti ada perjumpaan. Kalau ada perjumpaan, mengalami kasih Kristus. Amin. Kalau mengalami kasih Kristus, yang kedua, dia mengalami perjalanan dengan Tuhan. Kadang kalau orang berjumpa, pasti ingin berjalan. Kalau orang berjalan, pasti mengalami Tuhan. Dan berjalan mengalami Tuhan itu akan ketemu dengan tujuan, yaitu penggenapan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan. Simple. Kita introspeksi hari ini, apakah Tuhan sedang berjalan di hadapanmu di tahun 2025 ini, atau engkau jalan duluan sehingga Tuhan terbelakang di dalam kehidupan. Di dalam Matius 7 ayat 8, Yesus bicara begini, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya akan dibukakan. Biarlah pesan Natal pada siang hari ini yang simpel membawa kerinduan kembali melalui kehidupan. Biarlah 9 hari ini ada kerinduan berjumpa dengan Tuhan. Saat berjumpa, engkau akan mengalami kasih Tuhan. Yang kedua, engkau akan mengalami yang namanya the truth of God, kebenaran firman itu sendiri. Yang terakhir, engkau akan mengalami the power of God, kuasa dari Tuhan itu sendiri. Kalau hari ini banyak doa-doamu yang belum terjawab, kembali kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan di luar Tuhan, seperti orang Israel, yaitu Herodes. Yang kedua adalah orang-orang ahli Taurat. Yang ketiga adalah kepala imam. Mereka ada di dalam lingkaran bait Allah,
tetapi tidak merasakan kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Biarlah khotbah hari ini menjadi wake up call buat kita semua. Jangan sampai Matius 7 berkata, "Hanyalah kau membuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau." Sedangkan orang itu berseru-seru, "Tuhan, aku sudah menyembuhkan orang sakit, aku sudah mengusir setan, aku sudah segala semua Taurat aku lakukan." Tapi Tuhan bilang, "Hanyalah kau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau." Sama seperti orang Majus, dia mungkin punya harapan dapat pujian dari manusia, tapi dia tidak mengandalkan kekuatan manusia. Dia mengandalkan kekuatan apa yang dia terima dari mimpinya. Dia mendengarkan, dia merenungkan, dia bertindak, dia masuk ke dalam rencana Tuhan. Memang tidak diceritakan kembali setelah orang Majus ini kembali ke Persia, tetapi menurut catatan sejarah, orang ini menjadi history maker dan memberitakan kabar terang di negaranya. Saudara mau membawa kabar terang pertama di dalam keluarga saudara. Saudara mau memulai nanti awal tahun 2026 ini dengan membangun suami istri berdoa kembali, berpegangan tangan, berdoa Bapa kami, mengucapkan firman Mazmur 91, Mazmur 23. Bapak-bapak mau mengadakan waktu lebih pagi lagi, bangun, melepaskan berkat buat anak-anakmu, mendeklarasikan iman buat anak-anakmu, mengantarkan anak-anakmu sekolah. Mau mengambil komitmen itu. Jangan saudara sibuk di gereja, sibuk di kantor, sibuk di dalam usaha bisnis, tetapi nggak pernah sibuk di rumah. Karena rumah itu saudara anggap itu bagiannya istri. Saya udah cari duit capek, biarlah istri-istri yang ngurus anak. Saudara, kebutuhan seorang anak adalah keberadaan seorang bapak, pelukan seorang bapak, nasihat seorang bapak. Itulah kebutuhan dari setiap keluarga yang ada. Karena tidak ada karena tidak terpenuhi kebutuhan seorang bapak, maka banyak anak-anak saat ini di zaman Gen Z mencari bapak-bapak di luar. Karena mau ada validasi dari seorang anak. Pada saudara, sekali lagi ambil komitmen. Suami istri yang masih sering bertengkar di tahun ini, jangan saudara ada di ringnya Tuhan, melayani di LMCC, ikut terlibat dalam aktivitas semua, tetapi tidak pernah ada kesehatian suami dengan istri. Sedangkan dua orang sepakat, Tuhan hadir di situ. Kalau selama saudara sepakat suami istri, Tuhan itu hadir di rumah. Kalau Tuhan hadir di rumah, Tuhan akan melawat anak-anakmu. Kalau Tuhan hadir di rumah, pekerjaanmu akan luar biasa, pelayananmu akan luar biasa. Semua akan berasalnya dari rumah. Kalau rumahmu beres, semua keluar dari rumah beres. Kalau di rumah nggak beres, semua keluar dari rumah nggak beres. Kamu bisa bilang, "Pak, tetap saya sukses, tapi tetap saya kaya. Kok saya bisa hebat, walaupun rumah nggak hebat?" Satu, itu good idea, bukan bad idea. Tuhan mau engkau bukan kaya, Tuhan mau engkau bukan seperti orang berkuasa, tapi Tuhan mau engkau punya damai sejahtera dan sukacita. Karena itu adalah produk dari Allah kita sendiri. Amin. Amin. Mau ambil komitmen sebelum tahun berganti, saudara? Yes. Saya pesan sama anakmu dari tempat ini, yang hari ini engkau masih punya hubungan gak baik sama papa, mama. Mungkin karena kecewa, engkau tertolak, engkau gak mendapatkan sesuatu dari rumah. Sekarang engkau sedang keluar rumah dan mencari validasi dari yang lain. Taatlah dengan firman Tuhan. Orang yang hormat sama orang tua akan berumur panjang dan berbahagia. Amin. Selama engkau hormat sama orang tua, hidupmu gak pernah susah. Mungkin kau hanya cukup, tapi damai sejahtera, redoh atau ikhlas dari orang tua, itu yang memberkati kita semua. Amin. Yuk di dalam menyambut Natal ini, yang punya hubungan gak baik, bapak-bapak, kau imam, kalau anakmu sekarang gak tahu ada di mana, cari, perjuangkan. Saat kau mencari bukan buat engkau, bukan buat anakmu, tapi untuk memperbaiki generasinya Allah yang sudah dipercayakan kepada kalian berdua di dalam pernikahan.
Bapak-bapak yang sedang usaha sekarang, yang sedang kesibukan mau tutup buku, yang ingin mencapai target, mulailah taat sama firman. Jangan menghalalkan berbagai cara untuk menutup bukumu supaya bagus. Taatlah kepada Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah senang tidak akan menambahkan. Mendingan kita makan sederhana sama keluarga. Mendingan kita nggak ngetop, nggak apa-apa. Kita nggak bisa beli yang hebat-hebat, nggak apa-apa. Tapi kita bisa tidur nyenyak. Makan bersama anak, suami dan istri. Bisa datang merayakan Natal bersama. Datang ke gereja bukan karena kewajiban, karena kita mengasihi Tuhan. Kita ingin mengucap syukur sama Tuhan. Saudara boleh bangkit berdiri. Saya akan tantang